Nah, ada Mas Doni Andrean dari Halo. band Sunhead. Sunhead ya. Sunhead. Bacanya susah Pak, teman-teman. Maklum ya, mohon maaf. Jadi pronunciation yang benar itu Sunhead. Sunhead. Jadi O-nya dicoret itu nggak kehitung gitu. Oh, nggak hitung. Jadi Sunhead Sunhead gitu, ya. macam Sweden. Norway. Oh, Norway. Ya. Scandinavian. Soalnya kita biasanya taunya Swedia, kayak Zlatan Ibrahimovic taunya itu ya. Norway Erling Haaland. Erling Haaland, iya bener, Erling Haaland. Jadi gini, Sunhead itu proses kreatifnya tuh pertama saya pengen bikin one man atmospheric. Oh, black metal. ya. Cuma nggak tahu dapat ilham dari mana, akhirnya leadnya saya itu ada campuran post rock, akhirnya jadi post black, terus ada sedikit-sedikit blackisnya gitu sih. Tapi untuk pakem pertama saya bilang atmospheric sih. Oh, atmosferik. Liriknya atmosferik semua. Oh, gitu teman. Jadi dasarannya ini atmosferik ya Mas ya. Atmospheric dasarnya. Oh, jadi ada bumbu posnya itu Mas ya. Post blacknya pemanis aja sih kalau itu. Oh, Cuma pemanis. dari segi lirik dan semuanya musiknya tetap atmospheric. Atmosferik ya. Mas saya ambil sour itu pasti sour, ya. sour, terus elder wine ya. itu pasti, sama Panopticon itu dari Amerika, cuma musiknya suka saya sih. Ala-ala Skandinavia aja teman dari Iya, Amerika gitu ya. Dia lebih ke naruh dirinya itu, dia benar-benar di tengah-tengah hutan gitu, in the wood banget lah intinya. Ngomongin single masih satu ya Mas? Iya masih satu, yang direkam. Oh, yang direkam. terpublikasi ya. Terpublikasi. Intinya saya terinfluence dari band-band yang seperti itu gitu. Beberapa band-band yang tenang, band-band yang kalau didengar itu enak buat tidur gitu-gitu. Ya kayak Eldamar tadi yang dibilang aspek tadi, Eldamar dan kawan-kawannya. Akhirnya saya membuat itu, dan lirik juga saya bisanya seperti itu gitu. Karena kalau saya tanda kutip ya, ini kalau 666 dan lain-lain nggak bisa Mas, nggak nutut yang lebih karena kita nggak seperti itu gitu loh. Nanti kalau musisi kan kalau kita nggak seperti itu, cuma bilang seperti itu kan nggak jujur gitu. Yang nggak mau kayak gitu aja sih. Jadi ya lebih jiwanya lebih kayak nggak terlalu dark gitu Mas. Jadi saya menyampaikannya itu apa? Jadi band Sunhead ini ada pesannya itu dari itu tadi. Tadi pesan-pesannya dari Sunhead itu gimana kita harus menjaga alam, bagaimana kita harus melestarikan bumi kita dan lain-lain sih, menjaga hewan dan lain-lain itu sih. Jadi gini, saya dulu tuh punya band melodic hardcore, itu alirannya juga micis seperti ini gitu. Ya ada scrum yang dikit gitu, namanya War Factor. Habis itu mainnya dia kayak suke-suke dan lain-lain. Akhirnya saya terbawa dari band yang sebelumnya gitu. Gimana sih kalau black metal dibawa dengan genre seperti itu, micis seperti itu. Ternyata di luar negeri sudah banyak gitu. Outbreaker juga ada. Terus kalau di Viven kan Blackis ya, Outbreaker juga ada. Terus kayak Eldamar dan lain-lain. Ternyata ada kayak gitu. Jadi kita mainnya chord miring, chord mayor itu tadi gitu sih. Jadi nggak kita dengerin musik kan harus cari dulu di luar nih. Ternyata di luar juga ada, ya udah berani kayak aja lebih open minded gitu Mas. Open minded ya. Kita nggak terkuku dalam satu genre yang black metal harus 666, nggak mesti kok. Oh iya bener ya itu. Menunjukkan ini loh, genre yang kayaknya ini oke musiknya. Tapi teman-teman ini kayak kurang tahu gitu loh. Jadi kayak menunjukkan ya Mas ya. Kayak gitu kan lebih seperti itu sih. Saya bilang nggak adisional sih Mas, karena kenapa kayak gitu? Karena kalau adisional kan gimana ya, mereka juga membantu saya dalam proses kreatif juga sih, memberi saran juga sih. Walaupun ini band saya, cuma mereka juga memberi saran. Karena kenapa kayak gitu? Karena proses lagu dan lain-lain saya cuma live itu wajib sama teman-teman itu dan orang-orang itu aja sih. Makanya saya bilang kalau adisional kan kita bisa ngambil siapa aja. Oh iya bener ya. Kita ngambil aja. Cuma kalau format band dikit ini kan bisa orang-orang itu aja gitu. Sudah paten gitu ya. Dari personilnya itu ada Mas Kian dari Alam Kubur, terus keyboardnya itu si Mas Eko Koye itu dari Tragis, terus drummernya ada Raja dari Prometheus, sama gitarisnya ada Bayu dari Black Cavalry.
untuk leadnya sih itu. Gitu. Kalau dari awal terbentuk masih 2 sih, cuma beberapa next ke depan ini udah ada, besok mau ke Blitar Black Fest untuk Februari besok ini, terus ada di Black Metal Nusantara, terus Black Metal Nusantara. ada 2 acara cuma nggak aku omongin karena sama si pihak acara nggak boleh diomongin dulu gitu. Oh ya, jadi ya ditunggu aja bagi teman-teman yang sudah lihat review kita atau yang sebelum lihat review kita udah dengerin, silakan datang ke acaranya, nanti ada spill nanti ya teman-teman ya. Ya mungkin siapa tahu pengen apa secara live ya, dengerin Iya. secara live bisa hadir. Karena banyak nih aku lihat di sosmed ini tanggapannya waktu live perform dari Sunhead ini nih bagus banget ya Bu, ya Nyo ya. Waktu itu aku lihat nih waktu itu di postingan Facebooknya ada videonya, wih keren juga nih waktu itu, jangan performnya seperti itu dengan mendalam banget sampai jongkok-jongkok gitu ya. kayak menghayati banget gitu loh. Jadi ya keren sih, kalau aku juga penasaran ini perform live seperti apa gitu loh. Udah maju sih, maksudnya udah black metal sekarang udah berkembang sih, nggak subgenre aja, intinya dari subgenre black metal juga udah berkembang banyak sekali, kayak apa ya crash punk black metal, terus post black metal gitu udah mulai keluar semua. Intinya itu udah apa ya, merubah konsep yang black metal dilihat orang seperti itu. Kita nggak mau bahas yang dulu-dulu ya, mesti ada ya yang jelek-jeleknya, cuma sekarang diubah dengan yang lebih baik lagi gitu loh. Walaupun kita tidak melupakan mbah-mbah kita gitu mas, bahasa gitu kan, leluhur ya kita, untuk mbah-mbah kita black metal seperti itu, kita nggak mau ngelupain itu, kita tetap pada pakem itu, cuma kita mau apa ya, lebih ergas, membuat apa telinga-telinga yang pendengar yang muda-muda itu buat ternyata black metal kayak gini gitu loh. Ya bener. Black metal yang jadi ya mikir orang-orang biar nggak mikirnya black metal harus 666, black metal jadi ini dan lain-lain. Kayak sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang ya. Seperti itu teman-teman. Karena kan anak-anak muda sekarang kan yang bener-bener gelap banget nih, takut gitu kan. Ya ini yang ada agak adem yang enak didengar nih anak muda kan zaman sekarang seperti itu. Jadi mewakilkan itu ya Mas. Mewakilkan itu. Jadi intinya itu dari Sunhead sendiri itu mau menunjukkan, nggak Sunhead aja sih. Jadi adanya Sunhead ini apa ya, semoga ini buat teman-teman yang lihat YouTube ini, semoga teman-teman itu bisa mau berkarya dan bisa mau menunjukkan bahwa nggak malu kalau punya genre black metal gitu loh. Ya, bener, karena beberapa kan ada yang gelem kak ya diterima genre ku kayak iki gitu. Kebanyakan kayak takut ya. Akhirnya aku genre kayak lah ngono. Enggak kok, Rek. Jadi teman-teman semua tetaplah jadi black metal, cuma kamu harus apa ya, kamu harus representasikan dirimu seperti yang beda dari yang lain, itu aja be sih. yourself ya teman-teman. Be yourself itu tadi. Sejauh ini ya, sejauh saya di Sunhead ini alhamdulillah nerima sih orang-orang, karena apa ya, pendengar juga kan ada black metal yang fresh gitu loh. Nggak melulu soal itu aja, akhirnya banyak sekali yang suka, banyak sekali yang tanda kutip kepo gitu loh. Apa sih iki gitu. Akhirnya ada sesuatu yang akhirnya ada pembelajaran itu. Akhirnya mereka juga buka YouTube. Oh ternyata Sunhead iki genre seperti ini tuh ada di luar gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya terbuka lagi. Open mindednya mulai keluar lagi gitu. Mulai naik gitu. Ada tambahan referensi. Jadi ya playlistnya nggak hanya yang itu dulu ya. Jadi yang berwarna banget gitu. Jadi kan biasanya orang-orang kan kalau pakemnya orang-orang biasanya kan di Muborjir, Cradle dan teman-temannya lah. Maksudnya kan dan lain-lain ya. Akhirnya di sini mereka bisa mendengarkan yang aneh-aneh seperti Dustreet, seperti Saul, terus seperti Eldama, terus seperti band-band yang tanda kutip dibilang underrated juga nggak underrated sih. Mereka itu udah terkenal di luar, cuma di Indonesia sama Surabaya masih baru lah gitu aja sih. Dekat ini ada itu sih Mas, ada single kedua dari kita. Single kedua, pastinya single kedua itu saya barengi sama video klip. Sama video klip. Menarik nih. Sama video klip. Jadi ya nanti konsepnya lihat sendiri aja. Intinya itu sama video klip
Terus selang beberapa bulan saya langsung kesut ke album sih. Album ya. Iya. Bakal album ini terdekat nih tahun ini atau tahun depan atau gimana Mas? Tahun ini secepatnya. Tahun ini. Oh ya, kalau memang dari kesibukan agak longgar ya Mas ya. Iya. Karena memang kita black metal nggak melulu harus gitar gini ya, harus masih ada kesibukan kerja dan kerja. Itulah realita kehidupan teman-teman ya. Nggak kerja, nggak album. Ya, kita nggak bisa nikmati hobi ini teman-teman. Iya, bener. Ya. Jadi konsepnya kan gini, nanti akan ada trilogi gitu. Jadi album saya pertama ini seperti ini, menceritakan tentang ini. Nanti album kedua saya menceritakan tentang tanda kutip itu entah lautan, entah apa kayak gitu. Tadi menjadi trilogi nanti. Jadi satu album itu saya bukan saya batasi ya. Pokoknya saya bikin 7-8 lagu. Nanti di trilogi itu nanti nyambung nanti ceritanya. Jadi kayak aku kan suka lihat film sih Mas, kayak Narnia dan lain-lain gitu. Jadi terkonsepnya kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Konsepnya gitu. Jadi konsepnya kayak soundtrack gitu sih, muter gitu sih. Menarik. Jadi kalian nggak perlu beli novel ya untuk tahu trilogi ya. Ada musik bisa jadi trilogi teman-teman. Ya. Gitu maksud saya. Ada Amuk yang saya share kapan hari iya, itu, yang pernah kami review juga ya itu. Amuk, terus Osnolen Osnolen ya, Ya. kita tahu. sama Kaospia itu. Kaospia. Keusopia. Kaospia Ya, gitu sih. Kalau yang kayak genre yang mendekati black tapi nggak black banget ada sih Surabaya. Itu kayak Mara itu black trash gitu. Ya. Black trash kayak zaman-zaman Impalet dan lain-lain itu. Terus ada Seclude Oh ya. itu sih menurut saya sih apa ya yang wajib didengerin lah di Surabaya. Rekomend di teman-teman. Rekomendasi lah, enak lah itu. Panopticon pastinya. Panopticon itu yang In the Wood. Yang boleh ada judul In the Wood kalau nggak salah. Itu terus Outbreaker, Bang to Apple, sama Elderman yang Altai. Itu aja sih. Tiga musik itu sih. Yang menurut Mas yang paling Iya, lah ya, iya. yang paling recommended ya. Ini salah sih bahasa Inggrisku sawangan. Nggak Pokoknya apa-apa. itu loh. Doa yang awak dewi. Itu sih. Ya. Oke, kita Ya, tutup gitu. ya. Kita tutup Iya, aja ya. siap. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita seputar genre-genre yang black metal adem-adem gitu ya, di skena Surabaya, dan nggak hanya Surabaya sih kalau kami harapnya, mungkin di seluruh Indonesia mungkin ada yang seperti ini dan bisa muncul-muncul seperti kami tahunya Velendas, Burat tentunya itu. Tapi dan selain itu ini ada Soundhead, terus ada ya itu tadi disebutin sama Mas Doni tadi ya, kami harapnya ini lebih eksis lagi gitu Iya, ya. sebagai Surabaya Pride juga Ya. ada di atmosferik di Ya, atmosferik. Karena memang atmosferik kan sekarang lagi naik ya bro ya. Dan sekarang bisa mewarnai musik black metalnya di Surabaya pastinya bro. Karena biasanya di Surabaya kalau nggak simfonik, kalau nggak harmonik, Japanis itu. War ya itu tadi. Jadi kita ada referensi lain nih. Jadi nggak hanya melulu yang panas-panas, yang kenceng-kenceng gitu. Kita dengerin yang adem-adem sebagai cooling down ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan silakan komen-komen. Jangan lupa juga mampir di YouTube Soundhead ya. Soundhead dan Soundhead. sosial medianya di Instagram, Facebook, Twitter enggak Mas? Twitter enggak? Oh, Twitter enggak. Twitter cuma saya aja. Ya, satu lagi yang paling penting buat kelanjutan skena musik metal ya, lokal-lokal kita, yaitu support your local underground. Dan sampai jumpa di next video and stay metal. Betul.